Begitu banyaknya sejarah perang dalam Islam yang tertulis dalam sejarah dengan tinta emas kegemilangan. Perang dalam Islam bukan berarti Islam adalah agama yang suka dengan peperangan. Harus diingat dengan baik bahwa Islam tidak pernah memulai perang, tetapi orang-orang kafirlah yang selalu memulai peperangan. Perang dalam Islam adalah perjuangan membela diri dan mempertahankan kesucian agama Islam, serta melawan tantangan dari musuh-musuh Islam yang berusaha menghancurkan Islam. Salah satu perang yang cukup fenomenal di dalam Islam adalah Perang Tabuk. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan perang ini juga disebut sebagai perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Perang Tabuk juga adalah sebuah ujian pada waktu itu bagi kaum muslimin. Medan Tabuk yang cukup jauh dengan jalur yang cukup sulit serta perbekalan yang pas-pasan membuat para sahabat merasa kesulitan. Bahkan para sahabat menunggangi satu onta untuk 10 orang secara bergantian. Maka pasukan ini pun dikenal sebagai Jaisyul Usroh, yaitu pasukan dalam keadaan sulit. Di Madinah dan di Mekah saat itu sedang musim panen kurma, di mana biasanya orang-orang Arab bersantai dan menikmati hasil panen yang mereka tunggu-tunggu. Bagi orang-orang munafik, mengikuti perang bersama Rasulullah SAW adalah sebuah kebodohan tingkat tinggi. Mereka memilih bersantai di Madinah dan menikmati panen kurma. Mungkin sambil minum susu hangat, suasana pun terasa nikmat. Tapi bagi mereka, orang-orang yang memiliki iman di hati mereka, godaan panen kurma tidak akan mampu mengalahkan keteguhan iman mereka. Ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kehormatan tertinggi di dalam Islam. Jarak antara Tabuk dari Madinah sekitar 770 kilo. Dengan perbekalan yang seadanya dan kondisi medan yang cukup sulit, benar-benar sebuah ujian keimanan. Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama 30.000 pasukannya menuju Medan Tabuk. Para sahabat bersama Rasulullah SAW sampai harus menghemat makanan agar bekal yang dibawa cukup hingga pulang kembali ke Madinah. Perjalanan untuk sampai ke Tabuk memakan waktu hingga 15 hari. Ditambah lagi musim panas yang sedang pada puncak-puncaknya. Kalau bukan karena keimanan, siapakah yang sudi melakukan perjalanan seperti itu? Sesampainya pasukan muslim di Medan Tabuk, maka Rasulullah SAW menyiapkan seluruh pasukan untuk bersiap menghadapi pasukan Romawi sesuai dengan janji yang disepakati. Namun ketika ditunggu-tunggu hingga hampir kering, ternyata pasukan Romawi tidak juga datang. Hingga malam, hingga esok, sampai esoknya, sampai esok lagi, pasukan Romawi juga tidak datang. Ternyata pasukan Romawi takut berhadapan dengan pasukan Islam. Pasukan Romawi yang berjumlah 40.000 personel itu lebih memilih bersembunyi di dalam benteng sambil bersantai ketimbang menghadapi pasukan Islam. Pasukan Romawi masih sangat ingat pada pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 mampu membuat kewalahan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Apalagi saat ini pasukan Islam berjumlah 30.000 dan pasukan Romawi berjumlah 40.000. Itu sama seperti ulo moroning gede, seperti ular yang datang untuk dipukul pakai tongkat. Benar-benar auto bunuh diri namanya. Mending santai di balik tembok sambil ngobrol tentang jodoh yang tak juga kunjung datang. Meskipun tidak terjadi pertempuran di Medan Tabuk, Rasulullah SAW menetap di Tabuk selama 20 hari, sembari membuat kesepakatan dengan daerah-daerah sekitar Tabuk. Penduduk sekitar Tabuk pun berbondong-bondong masuk Islam, dan sebagian lain membuat akta damai dengan Rasulullah SAW dan membayar jizyah. Mereka sadar meskipun tidak terjadi perang, pada hakikatnya pasukan Romawi telah kalah oleh pasukan Islam. Sampai hari yang ditentukan, pasukan Romawi tidak juga nampak batang hidungnya di Medan Tabuk. Itu menunjukkan kepengecutan level naga bagi pasukan Romawi. Itulah kemenangan umat Islam, di mana Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, sehingga ketika mereka berhadapan dengan pasukan Islam, mereka sibuk menghitung jumlah. Jika dirasa jumlah pasukan mereka kurang, mereka pun menjadi pecundang dan takut datang ke medan perang. Hal itu justru berbeda dengan pasukan Islam.
Seberapa besar jumlah pasukan musuh, mereka tidak pernah gentar. Bagi pasukan Islam, mati adalah surga, hidup adalah kemuliaan. Hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Tabuk itu memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Nah, pelajaran tentang ketegasan dari kisah peperangan terlihat dari bagaimana Nabi dan kaum muslim dalam menyikapi ketidakadilan kecurangan musuh saat kesepakatan dan perjanjian sudah dilakukan. Perang Rasulullah adalah perang menegakkan kebenaran dan menghukum kaum zalim. Bukan perang yang ditegakkan atas niat memusnahkan pihak lain, tetapi didasarkan atas sistem yang adil. Di sini kita juga belajar dari kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk. Di sana dia mempunyai sikap berani, pantang menyerah, dan selalu membela kebenaran. Nah, dari kisah itu kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan membantu orang tua. Nah, dari kisah itu juga sekarang kan lagi musim virus corona, kita harus nggak boleh nyerah karena pasti setiap masalah ada jalan keluarnya. Jadi kita nggak boleh gampang menyerah dan terus mencari solusi di jalan yang terbaik seperti itu.